Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu, serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja, demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sabda Tuhan diperdengarkan kepada kita hari ini diambil dari kisah Injil Matius mengenai lalang dan gandum. Lalang diartikan suatu hambatan untuk setia dan berkomitmen kepada Tuhan. Untuk menghadapi ilalang tersebut, kita harus memiliki mekanisme yang kuat, yaitu iman dan percaya akan Tuhan. Terdapat dua hal yang ditekankan dalam bacaan Injil, yaitu benih dan ilalang. Benih adalah Tuhan, sedangkan lalang adalah duniawi. Bahwa waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ketika kita peduli dan peka, misalnya membantu orang lain, baik tenaga, waktu, dan pikiran, kita yakin Tuhan akan memberikan berkat kepada kita. Pertanyaannya, sejauh mana kita peduli dan cinta dengan sesama dan alam sekitar? Apakah kita mau meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kepentingan bersama? Bunda Teresa tergerak hatinya untuk membantu sesama yang miskin, sakit, dan kelaparan. Itu semua bukanlah kekuatan Bunda Teresa, akan tetapi kuasa Tuhan sendiri. Mari saudara-saudari terkasih, untuk tetap dengan segenap hati mencintai perbuatan baik, meskipun kadang penilaian terhadap perbuatan baik itu tidak selalu menyenangkan hati. Tuhan tetap setia, meskipun 1000 hina dilontarkan. Tuhan tetap setia sampai akhir hidupnya di kayu salib. Semoga keteladanan Tuhan dan Bunda Teresa sebagai inspirasi yang dapat kita teladani.
Tuhan memberkati setiap rencana baik kita. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memperbaharui perjanjian-Mu dengan kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Bantulah kami untuk berbalik dari segala kejahatan dan mampukanlah kami untuk semakin setia kepada-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, Engkau berkenan menuntun kami umat-Mu dengan tongkat gembala yang kokoh. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan terimalah kami kembali bila kami bertobat dari dosa. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rencana perjalanan apostolik Bapak Suci Fransiskus ke Indonesia. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman iman yang mempererat persaudaraan dalam keanekaragaman, memperkuat bela rasa kepada saudari-saudara kami yang miskin, lemah, tersingkir, dan menderita. Kami mohon kepadamu, berilah kesehatan yang baik bagi Bapak Suci, agar rencana kedatangannya menjadi berkat bagi gereja dan bangsa Indonesia. Semoga kehadirannya membawa sukacita Injil dan membangkitkan pengharapan bagi terciptanya kerukunan, kedamaian, dan kebaikan bersama. Bersama Bunda Maria, Ibu dan Teladan Iman, serta Bapak Yosef, mempelainya yang amat setia, kami serahkan siapapun yang terlibat dalam persiapan dan pelaksanaan kunjungan apostolik Bapa Suci ini ke dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.